Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Anissa. Saya ingin menjawab pertanyaan di hari ke-9. Untuk pertanyaan yang pertama, apa arti tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Tanda panah ke bawah itu artinya tahap selanjutnya. Lalu kalau tanda panahnya ke atas, itu syarat yang harus dipenuhi. Lalu kalau untuk garis tebal itu biasanya nggak boleh langsung diberikan. Jadi ada nggak boleh diberikan secara langsung, dan itu tuh ada syarat-syaratnya. Lalu pertanyaan nomor 3, apa arti tanda seru? Kalau tanda seru itu biasanya peringatan bahwa memang harus berhati-hati. Lalu yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum. Untuk membaca bagan kurikulum, untuk tanda panah itu artinya untuk tanda panahnya itu adalah alur. Kemudian garis tebal yang melintang itu adalah syarat yang harus dilihat panahnya juga. Kalau misalnya sebelum panahnya itu ke pembelajaran selanjutnya, dan melihat syarat dalam garis tebalnya itu apa. Melihat dulu dari beberapa panahnya. Panahnya harus selesai sebelum garis tebal, baru bisa lanjut. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syarat HSAIUEO? Untuk syarat HSAIUEO itu tahap persiapan. Jadi syarat HSAIU itu sebelumnya verbal AIUEO atau tahap persiapan, baru bisa ke HSAIUEO. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa syarat modul B1A? Syarat untuk modul ke B1A itu sebelumnya ada D4HVK, tapi di situ ada garis tebal. Jadi sebelum garis tebal itu D4HVK. Jadi ada syarat yang memang harus dipenuhi dulu. Lalu selanjutnya, apa syarat modul B1B? Itu ada 3. Ada D4HVS, ada HVJLNTERC, sama B1A. Lalu selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Untuk tahap selanjutnya setelah B1E adalah ada 2. Ya, untuk syaratnya itu D4HVS. Itu ada 4HVS dan D4HVK ya. HVK. Lalu untuk nomor 9, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Tahap selanjutnya setelah 4HVK adalah karena di 4HVK itu ada garis tebal ya. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi, dan setelahnya ada D4HVS. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Setelah B1A adalah, nah di situ juga ada garis tebal yang memang ada syarat yang harus dipenuhi, dan selanjutnya ada B1B. Apa sih tahap selanjutnya setelah 4HVK? Untuk 4HVK itu, jadi di HVK itu kan ada garis tebal ya sebelumnya. Nah, itu berarti ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, setelah itu ada D4HVS. Lalu untuk selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah B1A?
Kalau untuk yang B1A itu juga ada garis tebal ya. Nah, setelahnya itu ada B1B. Lalu selanjutnya tahap selanjutnya setelah B1E? Kalau tahap selanjutnya setelah B1E itu adalah ada B1F dan B4, dan harus ada syarat yang harus dipenuhi. Lalu yang nomor 12, tahap selanjutnya setelah B4? Setelah B4 itu ada B5 ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengertian dari tahap persiapan? Tahap persiapan itu dimana motivator hanya mengenalkan bunyi huruf, lalu kata dan kalimat kepada anak secara verbal dengan dialog, nyanyi, bercerita, dongeng, dan juga permainan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal atau kita biasa disingkat HAFI, huruf yang hanya diucapkan, dibunyikan, dan didengar tanpa memperhatikan simbol hurufnya. Lalu selanjutnya, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan biasa kita sebut tahap verbal atau tahap awalan. Lalu selanjutnya, mengapa ada tahap persiapan? Karena merupakan pondasi dalam menumbuhkan minat baca kepada anak, makanya ada tahap persiapan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan adanya tahap persiapan? Untuk tujuannya itu agar anak itu tertarik dan menyukai kegiatan bermain sambil belajar gitu. Nah, membentuk logika anak terampil ucap A, I, U, E, O. Lalu pertanyaan selanjutnya, materi apa yang termasuk ke dalam tahap persiapan? Pertama ada huruf verbal, lalu ada verbal kata, ada verbal dikte, ada verbal kalimat. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara penyampaian motivator ke tahap persiapan? Biasanya motivator itu mengajak anak untuk berdialog dahulu, lalu bernyanyi bersama-sama untuk dengar bunyi huruf, memberikan reward, motivasi kepada anak dengan mengevaluasi anak dan kemampuannya gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengertian dari HAFI A, I, U, E, O? HAFI A, I, O itu cara bermainnya bisa dilakukan dengan menggunakan yel bimba. Kemudian bisa kita aplikasikan juga. Lalu apa sih HAFI A, I, U, E itu? HAFI A, I, U, E, O itu huruf verbal A, I, U, E, O yang pengucapan bunyinya itu A, I, U, E tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nah, dalam penyampaiannya itu huruf verbal A, I, U, E dikenalkan sebagai satu kata begitu. Lalu selanjutnya apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HAFI A, I, U, E, O? Nah, tujuannya itu ya agar terampil mengucapkan bunyi A, I, U, E, O, lalu terampil mengucapkan BDG, KAMPE, SE, dan JLN, TRC. Kalau untuk tujuan utamanya itu anak-anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O, dan tujuan khusus HAFI A, I, U adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O-nya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI A, I, U, E, O? Biasanya motivator itu mencontohkan terlebih dahulu ya untuk mengucapkan huruf A, I, U, E, O itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang dengan menggunakan yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Nah, kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan A, I, U, E, O dengan secara perlahan-lahan berulang-ulang gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengertian dari HAFI BDG KAMPE SY? Dia itu huruf verbal BDG KAMPE
Y ada pengucapan bunyi B, D, G, K, M, P, S, Y. Nah, itu kurikulum baca Bimba. Ya, salah satunya yang kita itu pengucapannya aja, belum dengan simbolnya. Lalu selanjutnya apa tujuan utama dan tujuan khususnya? Untuk tujuan utama ya agar sama seperti tadi ya, agar anak-anak itu bisa menyukai kegiatan bermain verbal yang BDG KMPSY. Lalu untuk tujuan khususnya itu huruf verbal BDG KMPSY agar anak terampil mengucapkan huruf tersebut. Lalu bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI BDG KMPSY? Sama halnya sih seperti yang BDG AIUE, mohon maaf, sama seperti HAFI AIUEO, kita juga mengenalkan yang sama. Pertama kita mengucapkan dulu untuk BDG KMPSY-nya secara perlahan-lahan dan secara berulang-ulang agar anak memahaminya dulu, lalu nanti baru anak-anak mengikutinya. Kemudian kita mengajak juga anak-anak untuk menirunya. Yang paling penting adalah kita menyampaikannya dengan cara yang senang dan juga bermain. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengertian dari HAFI JLNTRC? Kalau untuk pengertiannya sama seperti tadi, dia itu masih huruf verbal JLNTRC yang bunyi hurufnya ada J, L, N, T, RC yang kita itu memberitahu anak tanpa memperlihatkan simbolnya, sama seperti tadi. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khususnya? Untuk tujuannya sama agar anak menyukai dulu nih kegiatan bermain huruf JLNTRC-nya. Untuk tujuan khususnya anak terampil mengucapkan bunyi huruf tersebut. Lalu bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI JLNTRC? Sama kita mengenalkannya sambil bermain. Jadi kita belajar bermain sambil belajar. Kita mencontohkan dulu pengucapan hurufnya JLNTRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang agar anak dapat mengikutinya dengan cara penyampaian yang fun e-learning dengan menyenangkan. Lalu pertanyaan gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan di luar kelas di hari ke-9. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.